kembali lagi setelah tumbuh maksimal. Pertumbuhan bersifat kuantitatif atau bisa diukur, sehingga contoh dari pertumbuhan yaitu tumbuhan yang tadinya tingginya 5 cm menjadi 10 cm. Dan yang kedua ada pengertian dari perkembangan. Apa itu perkembangan? Perkembangan merupakan proses menuju kedewasaan. Dikatakan dewasa apabila alat reproduksi sudah berfungsi. Pada tumbuhan, contohnya sudah berbunga. Perkembangan bersifat kualitatif atau tidak bisa diukur. Pada perkembangan tidak terjadi perubahan struktur atau perubahan bentuk dan fungsi sel. Contoh dari perkembangan adalah tumbuhan berbuah atau pematangan fungsi pada organ tumbuhan. Dan yang tahap selanjutnya adalah tahap awal pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Yang pertama ada pembelahan sel untuk membentuk embrio. Yang kedua ada morfogenesis atau pembentukan sel. Dan yang ketiga ada diferensiasi seluler atau perubahan fungsi dan perubahan bentuk pada tumbuhan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari apa yang kalian pelajari tadi. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak kalian untuk mempelajari faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan dan juga macam-macam pertumbuhan. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari dua macam. Yang pertama ada genetik. Genetik adalah substansi pembawa sifat yang diturunkan secara turun-temurun oleh induknya ke generasi selanjutnya. Genetik ini sendiri mempengaruhi ciri dan sifat pada tumbuhan, misalkan bentuk tubuh, warna bunga, dan juga rasa buah. Yang kedua adalah hormon. Hormon adalah zat yang dapat mengendalikan seluruh fungsi dalam tubuh tumbuhan. Meskipun jumlahnya sedikit, namun zat berpengaruh besar bagi pertumbuhan dan perkembangan. Zat yang terdapat dalam tumbuhan misalkan hormon auksin, etilen, giberelin, asam abisat, kaolin, dan juga asam traumalin. Yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan ada 5. Yang pertama adalah nutrisi. Setiap makhluk hidup memerlukan nutrisi yang berupa mineral dan juga zat hara yang terlarut dalam air. Zat hara diperlukan bagi pertumbuhan dan perkembangan agar lebih optimal. Yang kedua adalah cahaya matahari. Cahaya matahari membawa dampak positif dan juga negatif. Dampak positifnya yaitu dapat membantu proses fotosintesis
yang akan saya bawa di sini yaitu tentang perketambahan. Ada 3 yang akan saya ulas, yaitu pengertian, proses-proses perketambahan, dan tipe perketambahan itu sendiri. Sebelum ke proses, sebaiknya kita tahu dulu apa itu perketambahan. Perketambahan yaitu masa berakhirnya dorongan sendiri atau tahap awal dari suatu pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Pada masa ini ada 4 proses, yaitu ada inhibisi air, produksi hormon gibberellin, produksi enzim hidrolitik, dan perkembangan radikula pelanura. Inhibisi air yaitu masa embrio menyerap air dari dalam tanah untuk mengaktifkan kembali apa yang harus embrio itu gunakan untuk tumbuh. Yang kedua ada sekresi hormon gibberellin. Yang ketiga produksi enzim hidrolitik. Produksi enzim hidrolitik ini yaitu berfungsi untuk memecahkan cadangan makanan. Yang keempat atau proses terakhir ada perkembangan radikula dan pelanura. Pada tahap ini karena embrio sudah memiliki sumber energi, jadi radikula dan pelanura itu sendiri mulai berkembang. Terus ada tipe-tipe perketambahan, ada 2, yaitu hipogel dan epigel. Hipogel artinya bijinya ada di bawah tanah. Hipo artinya bawah dan gel artinya tanah. Jadi bijinya itu masih di dalam tanah, sedangkan kotiledonya naik ke atas. Terus yang epigel itu epi artinya atas dan gel artinya tanah. Jadi bijinya itu ada di atas tanah, tetapi hipogelnya memanjang. Contoh dari hipogel sendiri ada tumbuhan monokotil seperti jagung atau padi. Terus kalau epigel itu contohnya seperti kacang-kacangan, kacang